Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua nih di channel Anca Rudiansyah Muhammad. Udah lama banget ya. Di channel gue itu terakhir ya gua unboxing itu kalau nggak salah di 2020 bulan apa ya. Gua unboxing sepeda lipat. Waktu itu memang sepeda lipat lagi in-innya ya, lagi happening, lagi pandemik, semua pada beli sepeda lipat. Akhirnya gue tertarik untuk unboxing sepeda lipat. Kali ini gue ngikutin zaman nih guys. Sekarang lagi happening lagi podcast di mana-mana, dari rakyat biasa sampai selebriti papan atas. Karena apa? Memang di pandemi ini mungkin kerjaan mereka agak sedikit berkurang, makanya dia berputar otak untuk melakukan kegiatan rutinitas itu podcast. Oke? Kali ini gue akan unboxing. Karena kaitannya podcast, kemarin gue lihat di boleh ya sebut startup ya, di Tokopedia itu ada satu paket podcast. Podcast menurut gue sih cukup murah ya. Di dalam itu ada beberapa item. Pertama itu ada soundcardnya V8 Plus yang terbaru, V8 Plus. Kita juga dapat mic untuk ke device juga. Dapat kabelnya, ada beberapa gue lupa. Nanti kita sama-sama kita lihat ya di sini apa aja speknya. Oke, kita cek. Tadi gue pikir itu ini dalam satu kardus satu kesatuan ya. Ternyata dia dilipat digabungin, jadi ada beberapa kardus ya. Lo bisa lihat nih kardus. Dari mulai depan nih ada microphone stand ya, ada 2 unit kita dapat. Ini dia ada mikrofon pop filter juga, dapat 2. Dan di sini benar ya, kita dapat apa nih, sound card V8 Plus juga ada. Dan di dalamnya itu apa ya, mikrofonnya ya, ada join. Oke, sip, kita coba satu-satu ya. Oke, semuanya udah gua copot di satu ya. Kita mulai dari sound cardnya aja. Ini ada item yang paling penting untuk kita membuat podcast. Kenapa? Karena ini adalah device untuk mendelivery suara kita pada saat kita berdialog di podcast. Nanti masuk ke device seperti laptop atau kamera, itu akan suara lebih jernih dan gampang didengar dengan sangat baik oleh para pendengar ya. Infonya sih ini keluaran terbaru ya, soundcard V8 Plus. Agak kecilan ya kalau kita bandingin sama F8 biasa ya, Kang Nasib ya. Dia lebih kecil sih, lebih kecil dan di sini fiturnya biasanya kalau yang F8 lama itu dia bulat ya, bundar. Jadi kita buat naik turun volume atau fitur lainnya itu lebih ke bulat ya. Kalau ini kan lebih ke alat DJ sih kalau saya lihat sih. Naik turunnya. Kita belum tes, kita dapat ini unitnya, dapat kabelnya seperti biasa, dan kabel untuk mikrofon, kabel untuk charge komputer charge itu untuk yang ke laptop, dan ini untuk juga kayak sama sih kayak earphone juga sih yang kita dapat juga. Oke, ini sepertinya seperti biasa buku panduan kita dapat juga, cuman kita nggak dapat garansi ya kayaknya sih. Oke, kita pindahin. Oke, kita ke apa nih ya? Wow, ini memang kita dapat. Gue lupa sih ini dapat apa enggaknya nih. Kita dapat mikrofon pop filter.
yang fungsinya nanti memang untuk mungkin menyaring suara yang noise atau tidak jernih pada saat kita ngomong akan diputar oleh alat ini, masuk ke mikrofon, nantinya suara akan lebih bagus ya. Jadi seperti ini nih guys, ini buat penjepit di meja seperti biasa ya, segala macam nanti kondisikan sama tempatnya aja dan bisa diputar ya. Dengan kebutuhan, oke, kita taruh di sini juga. Ini sama ya, dalamnya sama, dua sama. Saya nggak buka lagi, atau saya buka aja ya. Takutnya dalamnya beda atau kosong, kita bisa kompres. Oke, ternyata sama. Ini bisa sama ya. Mikrofon pop filternya sama. Oke, taruh lagi. Berikutnya kita ke mikrofon stand ya, atau buat apa ya, tempat mikrofonnya, tempat mic lah bahasa gampangnya. Oke, kita buka. Kecil ya bentuknya, kecil. Oke, kita dapat. Oh, ternyata kita harus rakit dulu guys. Oke teman-teman, bahannya lumayan kokoh sih, kokoh lumayan lah, asal jangan dibanting-banting. Ini kayak campuran plastik sama besi sih, cuman lebih dominan plastik soalnya beratnya nggak terlalu berat. Oke, jadi ini untuk sini ya, pasang seperti ini. Oke, ini juga bahannya plastik ya, ya maklum dengan harga gitu ya lumayan. Ini untuk ya, saya masih agak bingung, nanti kita cek lagi aja ya seperti apa pasang. Nanti saya akan lihat cara pemasangannya. Nanti dalamnya kosong, nggak ada panduannya, kosong. Nanti kita coba pasang ya. Jadi sama mikrofon stand, tempatnya dalamnya juga sama, dan juga kita harus rakit. Terakhir kita ke mic-nya itu kita cek, kemarin dia menjanjikan itu BM 800. Dua-duanya BM 800 sesuai dengan ini ya, paketannya ya. Ya sesuai dengan gambar. Mic-nya warnanya emas coy. Bling-bling nih, keren sih. Oke, untuk materialnya cukup berat. Mudah-mudahan ini bagus ya nanti kalau kita cek. Ini juga buat tempatnya ya seperti ini ya, mungkin ya. Nanti coba saya cek lagi cara pemasangannya ya. Dan juga sama satu lagi itu kita dapat penting bisanya. Jadi untuk menyaring suara-suara tidak penting yang masuk ke dalam rekaman kita ya. Oke, nanti kita cek, kita pasang. Dan ini yang penting, manual book atau buku panduan. Oke, masukkan lagi. Oke, yang ini kayaknya sama ya. Terus lagi ya sama. Oke, nanti saya akan coba ngerakit dulu segala macam. Kita lihat tampilannya setelah kita rakit seperti apa. Nanti sedikit kita akan jelaskan kegunaan alat podcast. Nanti mungkin ada rekan saya nanti akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi podcast seperti apa. Oke, teman-teman, tadi yang gue jelasin terkait apa yang gue beli satu paket kebutuhan podcast sudah gue rakit. Lo bisa lihat. Ini ada mic-nya tadi, ada dua, stand mic-nya cukup kece ya. Penampilannya, sound card-nya juga sudah ada, kabel-kabel segala macam.
Dan ini untuk fitur mic-nya itu tadinya mau gua pasang di meja ini karena tidak support ya. Tidak support karena bentuk mejanya kayaknya kurang rata. Jadi ini additional aja, bisa lo pakai atau enggak terserah, tergantung selera lo aja sih. Oke. Untuk menjelaskan sedikit fungsi dari soundcard, di sini gua ada teman gua namanya Kang Dasep. Say hello Kang. Hai. Ya, beliau ini memang expert di bidang perpodcastan ya, bisa dibilang, karena memang di lingkungan kami sendiri itu kita punya tim, namanya tim media promosi itu segala bentuk kegiatan atau promosi kegiatan kita melakukan dengan podcast ya. Sedikit Kang jelasin fungsi untuk soundcard sendiri itu seperti apa, biar teman-teman juga tahu dan bisa mendalami kalau yang mau membuat podcast harus membeli apa saja. Mulai dari soundcard dulu kali ya, soundcard dulu ya. Ini yang terbaru loh. Kalau punya Kang Nasib kan yang F8 lama ya. Ya ini soundcard P8 Plus sama P8 biasa itu bedanya ini dari bedanya ya? apa? Tombolnya ya. Okay. Tombolnya ini kalau yang P8 Plus itu udah kayak apa? Bulat ya, kayak radio ya. Betul, ya. Yang radio itu P8 biasa. Ini kalau dari tampil sih lebih bagus ini. Kayaknya like material lebih berat ini, benar nggak sih? Iya, betul, lebih bagus ya? ini. Lebih berat ya material ya. Kalau dari suara kayaknya mesti dicoba dulu deh. Ini takutnya nih kelemahannya kalau debu nih, kalau udah kelamaan debu pada nempel di sini nih. Oh iya, dia ada celah ya. Macet-macet kayak begitu sih. Udah itu. Tampilan sih keren. Dijelasin Kang, fitur-fitur kan ada slot-slot ini gunanya buat apa segala macam. Di sini ada live 1, live 2. Oke. Ini fungsinya adalah untuk kalau mau live streaming langsung dari handphone ya. Ya, bisa dari kabel ya. Kayak ini kabelnya ada. Itu kita udah dapat semuanya include ya guys. Jangan lo membeli soundcard ini udah dapat kabel. Jadi jangan khawatir untuk cari kabel lagi. Nah, untuk komponen instrumen itu kalau kita masukin input dari gitar segala macam masuk ke komponen instrumen. Oke, seperti itu. Nah, untuk komputer charging ini untuk dari soundcard ke laptop. Itu fungsinya untuk fungsinya koneksi dari konektor ya, konektor, dari laptop ke soundcardnya sendiri gitu. Oke, baik. Ya. Sini terus ada tombol earphone, ada headset dan mic condenser ya. Yes. Dan nama dynamic mic. Gitu. Jadi teman-teman, biasanya umumnya kita kalau memasang mic itu kan pasti identik dengan sound system ya, artinya dengan kita pegang pasti ada suara yang mendampakkan dari sound system. Jangan khawatir, ini bukannya mati ya. Memang secara live atau secara kasat mata kita seperti ini ngomongnya mati, cuman kalau kita pasang ke soundcard itu suaranya akan seperti kita memakai sound system, percaya deh. Jadi mesin kayak ini Kang ya, dari mic ke soundcardnya nanti sambungkan ke laptop. Itu bisa diatur. Ini ada apa nyebutnya ya, mixer kali ya. Mixer ya. Oke, Mixer terus ada tombol-tombolnya ya. Di sini selain mixer untuk treble, record, monitor, kan? Echo-nya, bassnya bisa diatur di sini. Persis kayak sound system guys. Dan khawatir suara lo seperti apa lo bisa setting dengan selera ya. Betul. Ini juga ada efek-efeknya juga kayak Setahu gue ada yang tepuk tangan ya. Nah, jangan khawatir. Jadi kalau teman-teman pingin podcast dan kelihatan rame, nggak usah panggil Po Eli, karena Po Eli sudah jadi artis ya, dan pasti mahal banget ya. Nggak usah khawatir. Jadi ada fitur tadi apa namanya? Untuk efek ya, ada efek untuk tepuk tangan. Misalkan lo lagi podcast tiba-tiba ya sedikit garing, lo masuknya tepuk tangan lah supaya kelihatan rame. Ada di sini. Yes, semua itu ada mas. Terus apa lagi? Mungkin kita langsung coba aja kali ya untuk suaranya seperti apa gitu. Oke. Udah semua sih. Udah ya? Fitur-fiturnya ini. Sip. Oke, tadi udah sedikit jelasin oleh Kang Asep terkait soundcard. Sebenarnya gue juga kemarin kalau kita nggak ada program live streaming, gue nggak tahu namanya ini soundcard seperti apa. Ternyata tuh fungsinya luar biasa dan memang umum ya buat pada para pengguna atau pembuat podcast pasti menggunakan ini ya.
Oke, nanti kita akan tes lagi. Mungkin di video keduanya nanti gua akan coba tes fitur ini. Dan untuk pertama kali untuk unboxing cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memang ingin mulai menggeluti podcast seperti yang lainnya. Mungkin dengan ini bisa menambah wawasan ya, dan bisa juga harus membeli apa segala macam untuk mensupport kegiatan podcast kalian. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu, jangan lupa ya, prokes selalu digalakan karena memang kita masih dalam pandemi. Salam berkah di rumah dan bye. Hai.